Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat podcast yang Rizal, pada kesempatan kali ini kita berkunjung ke SDIT Az-Zikra di tempat di mana olahraga panahan secara rutin setiap minggu, Minggu dan Rabu dan Minggu secara rutin dilaksanakan di sini. Dan kita akan ngobrol-ngobrol dengan Ustadz Abdul Hafiz sebagai ketua salah satu komunitas panahan di Az-Zikra ini. Apa itu olahraga panahan, dan baru-baru ini olahraga ini sudah digandrungi oleh akhwan dan akhwat ya Ustadz. Ustadz, selamat sore Ustadz. Selamat sore Ustadz. Alhamdulillah, gimana kabar Ustadz? Baik. Alhamdulillah baik. Panahan gimana kabarnya sekarang Ustaz? Sepertinya panahan untuk di kota dan Kabupaten Solo itu sangat diminati sekali sekarang. Ya memang dari setiap sesi kita latihan itu banyak yang datang, pemuda-pemuda, akhwat, wanita, remaja, anak-anak datang ke sini untuk latihan panahan. Insya Allah ini olahraga sunnah akan makin berkembang dengan pesan insya Allah. Sebelum kita ke olahraga sunnahnya Ustaz, sekarang kita ke pembinaan dulu. Pembinaan olahraga panahan yang salah satunya Ustaz memotori itu di Az-Zikra gitu kan. Peminatnya dari kalangan generasi muda bagaimana Ustaz? Kalau untuk di kalangan generasi muda, kita sekarang yang rutin berlatih itu sekitar 20 orang. 20 orang generasi muda ya Ustaz? Itu generasi muda. Belum anak. Belum. Kalau untuk yang akhwatnya, yang perempuannya itu kira-kira 5 atau 6 orang setiap minggunya. Setiap minggu. Artinya itu sudah anggota tetap gitu saya. Kadang mereka ganti-ganti. Oh, gitu. Ya kadang mereka ganti-ganti. Kadang dia datang minggu besok nanti yang lain lagi datang. Oh, gitu. Datang yang lain. Kira-kira begitulah. Jadi bicara olahraga, panahan ini kan salah satu olahraga Ustaz. Iya. Bicara olahraga sering dikaitkan dengan prestasi. Iya. Apakah panahan di komunitas ini, komunitas Az-Zikra dan lain-lainnya yang ada di kota Kabupaten Solo ini sama persis dengan olahraga panahan yang ada di KONI? Iya, sebenarnya dia masih bagian dari KONI. Ya, lingkup besarnya itu namanya kalau kita ini Vespati. Vespati, Festival Panahan Tradisional Indonesia. Oh, ini panahan tradisional. Ini tradisional. Kalau KONI itu kan dia panahnya beda dengan kita ini. Kita ini tradisional. Kalau yang tradisional ini panahannya itu tidak ada lubangnya di tengah. Jadi dia memang polos kayak gini saja. Gitu. Jadi anak panahnya itu memang larinya di samping. Kalau yang KONI itu kadang ada cengkoknya ke dalam dikit. Ini beda. Ini khas tradisional panahnya. Jadi ruang lingkup kita itu namanya Vespati, mulai dari pusat, provinsi sampai kabupaten. Nah, itu payung hukum kita. Iya. Ini Ustaz, ketika kita mahir menggunakan ini, setelah itu berganti alat dengan yang ada yang ada cengkokan tadi, yang KONI punya, yang olahraga punya. Iya, untuk PON gitu ya. Ya untuk PON, untuk Porprov apa segala macam, PON Asian Games selanjutnya itu kan. Ketika mahir dengan alat-alat ini, ganti alat dengan standar olahraga seperti PON dan SEA Games itu, kagok nggak kita Ustaz? Atau sama saja? Ini kata orang ya, kita belum pernah coba. Kata teman-teman nih, kalau kita sudah mahir yang tradisional ini, nah Vespati punya umpamanya. Nah, ketika kita pegang yang punya KONI, nah itu kan ada cengkoknya di tengah. Itu agak lebih gampang kita memfokuskan. Artinya menyesuaikan diri dengan panah mereka itu gampang sekali. Ya. Berarti karena sudah ada bitikannya di tengah. Kita kan tidak ada punya bitikan tengah. Kita perasaan lebih tinggi di sini. Nah, katanya juga lagi, ini kata teman lagi, kita belum pernah buktikan ya. Kata temannya lagi, kalau KONI terjun ke sini malah dia kesulitan.
Oh, Nah, malah dia kesulitan karena nggak ada lubang di tengah. Kira-kira begitu. Mohon maaf ya, ini kalau salah kata gitu. artinya atlet profesional megang ini Belum tentu bisa. belum tentu bisa. Belum tentu bisa. Tapi kalau Vespati megang punya atlet profesional, Insya Allah tidak insya lama Allah bisa. menyesuaikan diri. Kira-kira gitulah. Berarti luar biasa Iya. yang kita kembangkan ini ya, Ustaz. Tapi kalau Koni nggak percaya, silakan datang di sini. Nah, Oh, iya. iya. Pegang ini. Seharusnya adalah satu event nanti kolaborasi, Ustaz. Kolaborasi tradisional dengan profesional yang atlet punya ya. Oh, insya Allah. Salah satu apa namanya? Insya Allah setelah bulan Ramadan ini kita akan adakan lomba sesumbar di Azikra ini Iya. masalah panahan dan kita coba rangkul Koni nanti. Jadi Baik sahabat sekalian, di segmen pertama tadi kita sudah mengupas bagaimana olahraga panahan dari yang biasa digunakan oleh Vespati, panahan tradisional, semuanya sudah diuraikan oleh ketua kita Pak Ustadz Abdul Hafiz, ketua komunitas panahan di Azikra ini. Kemudian beliau juga menyampaikan tadi akan ada event tradisional dan profesional nantinya se-Sumatera Barat ya, Ustaz, sementara di sini di Azikra Ustaz. Kemudian Ustaz, dari perspektif sunnah, olahraga panahan beberapa tahun ini berkembang karena diperspektifkan dengan ini adalah sunnah. Bagaimana kajian Ustaz? Begini, panah ini memang dituliskan di dalam hadis. Ya, memang awalnya dari Al-Quran dulu bahwa memang persiapkanlah dirimu untuk melawan musuh-musuh Allah dengan panah dan pasukan berkuda dan gentarkanlah hati mereka. Ya kira-kira ada dalam Al-Quran bunyinya seperti itu. Yeah. Kemudian dalam sunnah juga dikatakan bahwa yang dinamakan kekuatan itu adalah panah. Namanya kekuatan itu adalah panah. 3 kali Rasulullah ya yang panah ini. Maka ini dinamakan dengan olahraga sunnah. Rasulullah itu sangat senang sekali ketika melihat anak-anak muda ini pegang panah. Ya, bahkan sampai dikatakan oleh Rasulullah, ini adalah sunnah dan memegang ini adalah pahala. Memegang ini adalah busur. Dan dalam hadis dikatakan bahwa ada 3 orang yang dimasukkan ke dalam surga gara-gara ini, aro ini. Ini apa namanya Ustaz? Ini aro. Anak panah. Kalau kita namanya anak panah. 3 orang. Siapa yang 3 orang? Yang membuat anak panah dengan ikhlas. Yang kedua, yang memainkan anak panah ini. Jadi yang membuatnya dan yang memainkannya, ya. Dan yang menjemput anak panah itu kembali dari target. Nah, jadi memang kemudian di dalam segmen lain Rasulullah pernah katakan bahwa ketika orang memanah itu sebenarnya dia beribadah. Iya. Nah, ketika dia melontarkan anak panah itu, setiap lontarnya itu akan dibalasi oleh Allah dengan pahala. Kemudian setiap menjemput anak panah nih, itu kan kita berjalan yang benar. Ya, satu langkah kita jalan itu menggugurkan satu dosa dan menaikkan derajat kita 1 tingkat. Nah, kira-kira jarak 100 meter kita lontarkan ini berapa langkah ke sana? Baliknya lagi juga begitu. Nah, itulah yang ingin kita raut sekarang ini adalah sunnahnya yang seperti itu. Jadi sunnahnya ini, olahraga ini yang kita cari pertama kali itu adalah pahala dari Allah. Iya. Jadi olahraga selain olah jiwa, kita juga melaksanakan ibadah sunnah. Ibadah sunnah. Iya. Ini ada pertanyaan dari sahabat podcast ini, Ustaz. Untuk pemula, jika tertarik ingin bergabung dengan komunitas panahan ini, yang dipersiapkan awal itu peralatannya itu berapa? Untuk pemula yang harus dipersiapkan pertama tentu busur ini. Busur ini kalau untuk tingkat dewasa LBS 35 ke atas. Nah, LBS itu kekuatan ini, lentingannya. LBS 35 ke atas, dan itu harganya yang agak bagus lah ya, itu memang 400 ke atas. 400.000 ke atas itu satu busur 400.000. Kalau ini 800.000. Ya. Tapi yang harga 400.000 aja udah cukup bagus. Kemudian yang kedua yang harus dipersiapkan ini adalah aro.
adalah aro. Aro ini satu buah aro ini 20 ribuan. Oh, 20 ribu. Ada yang 30 ribu, ada 40 ribu, tergantung. Kalau yang kayak gini 20 ribuan. Iya. Aro. Jadi panah dengan aro. Jadi kira-kira budget yang harus disediakan untuk ini kira-kira 500 ribuan aja. Cukup. Cuma 500 ribu. Cuma 500 ribu. Tapi kalau seandainya belum punya aro, belum ada busur, datang aja ke Azikra. Nah, kita ada busur. Iya. Kita ada aro. Silakan pakai aja itu dulu. Kira-kira udah ada selesai mahir, baru beli. Nah, jadi rasakan dulu ya. Setelah itu mahirkan dulu. Kalau sampai raso baru beli. Nah, saya ingin cerita sedikit Ustaz. Iya. Saya nih hobinya olahraga. Saya hobinya olahraga main bulu tangkis. Iya. Dalam seminggu saya main bulu tangkis ini 3 kali dalam seminggu. 3 kali, kadang malam, kadang pagi ya. Kadang waktu fisik saya agak demam-demam sedikit, saya pun main bulu tangkis juga. Karena hobi, begitu hobi. Tetapi ketika sudah masuk ke panahan, sudah agak malas saja main bulu tangkis ini. Ya, karena ini asik, ini sangat asik sekali mainnya. Yang mengasihkan apa, Ustaz? Yang mengasihkan itu ketika kita membidik target yang begitu jauh, kita lepaskan, kayak peluru datang ke dia menancap, itu sangat bahagia sekali dalam hati kita. Jadi ketika aro ini sampai ke targetnya, itu suatu kepuasan sendiri. Ada kepuasan tersendiri. Insya Allah. Ya. Mungkin pemirsa di rumah, cobalah bagaimana ini olahraga sunnah ini. Kenapa Rasulullah sangat menganjurkan ini? Iya. Ketika kita membidik target itu, Ustaz, yang perlu dimaksimalkan itu supaya aro ini, anak panah ini sampai ke target itu apa ya? Selain dari tekniknya, kalau teknik kan udah biasa, nanti kita bisa pelajari. Tapi saya rasa panahan yang seperti ini yang perlu dimaksimalkan itu adalah feeling. Fokus. Karena tidak ada target. Kalau kayak senapang angin itu kan ada di pangkalnya itu kan kayak ada teropong. Bisa pakai teropong pas. Ini tidak ada teropongnya. Yang kedua, kalau di senapang angin itu kan ada yang nggak lubang ini, itu di ujung itu ada coneknya gini kan, akan bisa dibidik pas juga. Ini juga nggak ada. Jadi gimana caranya feeling saja, perasaan yang main di sini, perasaan aja. Jadi kalau feelingnya bagus ya alhamdulillah. Berarti mengedepankan feeling itu ya. Jadi ketika Rasulullah mensunnahkan, ini pasti lebih banyak manfaatnya daripada olahraga yang sama jenis, karena manfaatnya itu lebih banyak, makanya disunnahkan oleh Rasulullah. Jadi memang kalau kita lihat ya, kami kan konsentrasinya menghafal Al-Quran. Iya. Azikra itu kan menghafal Al-Quran. Jadi kalau ada anak yang masuk sini pasti menghafal Al-Quran. Olahraga yang pas untuk para penghafal Al-Quran ini adalah manah. Oh, panahan. Kenapa? Karena memanah ini melatih kesabaran. Iya, sama ya, Hafiz sabar. Hafiz juga harus sabar. Kalau tak sabar nggak bisa hafal. Iya, ada 6.656 ayat. Berapa itu? Gimana cara ngafalnya kalau nggak sabar? Ini juga butuh kesabaran. Yang kedua, panahan ini butuh ketenangan. Ya, ketenangan batin dan fisik. Iya. Ya, tenang. Jadi ketika batin kita udah tenang, malah ini gampang kita kendalikan. Gitu juga dengan hafal. Kalau kita ngafal Al-Quran kerasa kusuk, susah juga ngafalnya. Tapi kalau kita tenang, tawaduk kepada Allah, itu gampang ngafalnya. Nah, kira-kira gitu. Makanya mungkin ini melatih kesabaran, melatih ketenangan, melatih emosi, melatih mental. Banyak lah kira-kira. Nah, gitu. Dengan satu olahraga panah. Kita sudah melatih kesabaran, melatih emosi, melatih ketenangan, dan fokus tadi ya, Ustaz. Feeling tadi, fokus. Kita harus fokus target yang akan kita capai. Iya. Jadi Ustaz, mungkin hari Minggu nanti kita akan lihat sesi latihannya. Insya Allah. Sekarang kita kan cuma dapat gambaran saja dan. Jadi hari Minggu besok, hari Minggu Ahad besok, tanggal berapa tuh? Sekarang tanggal berapa nih? 27. Sekarang tanggal 27, 28, 29 berarti besok ya? 27 hari Minggu. Hari Minggu tanggal 27 kita akan memanah sambil berkuda. Nah, ini belum pernah kita terapkan, tapi insya Allah Ahad depan
kita akan sewa kuda. Kita coba memanah di atas kuda gimana. Jadi kami datangkan nanti Ustaz datang di sini. Silakan liput kami. Mudah-mudahan ini bisa disiarkan. Terakhir Ustaz, closing statement Ustaz kepada generasi muda tentang dalam bergaul, kemudian dalam menjalani hidup dan kehidupan di saat-saat sekarang inilah, dikombinasikan dengan nilai-nilai panahan tadi, ada ketenangan, ada fokus, ada sabar gitu. Silakan Ustaz closing statement. Baik. Karena sebentar lagi seminggu lagi kita akan masuki bulan suci Ramadan, maka memang sangat kita anjurkan sekali warga, masyarakat kota dan Kabupaten Solok, mari kita tekuni olahraga memanah ini. Nah, pas bulan Ramadan itu kan enak tuh. Pas bulan Ramadan itu jam 4 sampai waktu berbuka itu kan biasanya kita tidak ada kegiatan, nol kegiatan, kecuali ibu-ibu ya, masak mungkin berkolak. Nah, kalau kita yang laki-laki usahakan datang ke Azikra, bawa panah dari jam 4 sampai jam 6 kita memanah di sana. Nah, kita memanah sampai azan maghrib datang. Kan lagi lapar leno, haus, kan memanah hilang tuh. Mudah-mudahan hilang. Nah, datang ke sini, kita memanah di sini. Nah, tujuannya apa adalah yang tadi itu kita mencoba melatih kesabaran kita dengan di sini. Yang kedua, kita dengan memanah ini kita bertemu dengan orang-orang soleh, orang-orang baik. Nah, mudah-mudahan kita juga menjadi orang soleh dan jadi orang baik. Saya rasa itu. Terima kasih Ustaz Abdul Hafiz bincang-bincang dalam podcast ini. Mudah-mudahan ini dapat menjadi pencerahan dan salah satu alternatif hobi bagi kaula muda. Amin. Daripada kita membuang-buang waktu dan hobi kita mengganggu masyarakat, lebih baik kita pilih hobi yang disunahkan oleh Rasulullah sambil menjaga dan melatih diri kita seperti yang dikatakan Ustaz Abdul Hafiz tadi. Di sini ada latihan ketenangan, kesabaran, dan fokus. Ini penting dalam menjalani hidup dan kehidupan dan dalam pergaulan sehari-hari. Ustaz Abdul Hafiz, terima kasih atas kesempatannya. Sama-sama, alhamdulillah. Kami undang kapan-kapan datang lagi ke sini. Mungkin lebih banyak lagi yang kita bicarakan tentang masalah panah. Siap Ustaz, terima kasih banyak. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.